Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Beringin Jogja TV, istimewa untuk Indonesia. Pada kesempatan saat ini, kami kehadiran tamu ataupun bapak atau ibu-ibu dari aktivis perempuan yang juga anggota DPRD daerah istimewa Jakarta. Terkait dengan maraknya kejadian pada akhir-akhir ini di Yogyakarta, maraknya kembali perilaku kejahatan jalanan yang juga disebut dengan klitih. Dan pada kesempatan hari ini kita kehadiran tamu kehormatan saya. Beliau ada Ibu Hajah Rani Widayati SEMM. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga Ketua Kaukus Perempuan Dan juga Ketua Kaukus Perempuan di Yogyakarta ya Ibu ya. Kaukus Perempuan Parlemen. Kaukus Perempuan Parlemen. Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Ibu ya. Untuk yang kedua, ini ada Ibu kita yang cantik jelita, Ibu Novia Rukmi SIP MPD. Beliau adalah dari Gerakan Perempuan Ormas MKGR Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu Rukmi. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam Burani, sehat. salam sehat. Salam sehat. Senior saya ini. Oh iya. Mentor saya ini. Ya, sehat-sehat ya ibu-ibu ya. Masih dalam kondisi kita prihatin pada kesempatan ini. Pandemi COVID belum bisa sirna di bumi kita, terutama di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita doakan pandemi COVID akan segera berakhir di dunia ini sehingga kita akan berjalan seperti hal-hal yang dulu Bu ya. Amin, amin. Makanya kita harus selalu patuh dengan protokol kesehatan. Betul. Dan pada kesempatan hari ini di podcast Beringin Jogja TV istimewa untuk Indonesia, kita akan membahas seputaran kejahatan jalanan atau yang disebut klitih yang ada di Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Hajah Rani Widayati SEMM selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Jakarta, monggo gimana Ibu ini menyikapi terkait dengan adanya klitih yang ada di Yogyakarta di akhir-akhir ini? Ya, terima kasih Pak Sugijo. Bahwasanya apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini, terutama generasi muda yang mestinya ini masih bisa, masa depannya masih lama, masih panjang untuk ininya ya, masa depannya masih panjang sekali, seperti itu sudah banyak terjadi kenakalan jalanan seperti itu. Juga tentunya kami sangat prihatin sebagai orang tua maupun sebagai anggota DPRD. Tentunya saya sangat prihatin sekali Pak. Terus kemudian bagaimana ini terkait dengan hal ini kebijakan dari DPRD sendiri Bu? Karena ini kan sudah ada surat edaran yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Jakarta nomor 50 tahun 2022 ini Bu, terkait masalah kejahatan jalanan ini Bu. Iya, kami mendukung, tentunya kami mendukung apa yang menjadi surat edaran dari Pak Gubernur. Tetapi juga banyak hal, karena yang di sini terjadi ini kan anak-anak. Di situ ada dalam anak-anak. Tentunya anak-anak ini memang harus diberikan tindakan yang tegas. Tetapi juga jangan sekedar tindakan, tetapi di situ ada pembelajaran juga, ada pendampingan juga. Jadi ada keterlibatan dari keluarga juga Bu ya? Semua, tentunya semua itu dari semua lini Jadi semua itu berangkat dari awal itu ya dari keluarga, dari lingkungan kecil keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu yang perlu selalu dilakukan, selalu dipraktekkan. Ketahanan keluarga itu kan sudah ada juga bagian dari bagaimana keluarga itu bersama dengan anak-anak dan sebagainya, seperti itu, untuk kasih sayang, komunikasi, kemudian penguatan kemandirian, jangan sampai terjerat seperti ini. Jadi kami pun dari DPRD pun juga sudah ada perda-perda terkait itu. Misalnya Perda nomor 7 tahun 2018 ini terkait dengan ketahanan keluarga, pembangunan ketahanan keluarga. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2011 ini tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Nah, ini sudah ada dan itu selalu kita sosialisasikan. Kami selalu turun ke masyarakat untuk bagaimana agar ya terbaik untuk keluarga. Bagaimana keluarga, selama keluarga itu kuat, kemudian itu ada di dalam itu ada pengasuhan yang baik,
ada komunikasi yang baik, yang berkualitas tentunya, bukan kuantitas yang diperlukan, itu insya Allah kok anak-anak itu tidak akan nakal. Anak-anak itu kan nakal itu kan karena tidak dari rumah, tidak ada mungkin dari berangkat dari keluarga yang broken home, terus kemudian orang tua tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah menanyakan, atau bapak ibunya sibuk tetapi tidak konsekuen. Artinya merasa namanya kasih sayang itu saya harus menuruti semua apa yang kebutuhan anak saya, bukan mendidik, bukan membersamai, bukan dengan kasih sayang. Nah itu kesalahan dari awal, dari seperti itu. Jadi semua ini sumbernya ada di keluarga, saya pikir seperti itu. Karena terus terang di Yogyakarta ini sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata juga, dan yang ada di Jogja ini kan tidak hanya juga warga Jogja khususnya, ini juga ada seluruh Indonesia, bahkan ada di Yogyakarta terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya. Di samping juga perda-perda tadi yang sudah ada di DPRD, ini kan juga ada pergub yang sudah dikeluarkan terkait dengan kenakalan anak jalanan ini di Pergub nomor 28 tahun 2001 ini, Bu. Ini kan sinkronisasi antara Pergub dengan Perda ini sebenarnya bagaimana, Bu? Apakah ini bisa dipadukan antara kedua ini, antara Perda dengan Pergub? Sebetulnya kalau Perda itu kan induknya, kemudian ada turunannya seharusnya dengan Pergub itu. Nah, Pergub ini turunan dari Perda ini, kemudian itu Pergub. Nah, itu harus isinya lebih detailnya dari perda-perda itu. Lebih detail itu di Pergubnya, Bu ya? Iya. Lebih detailnya. Jadi induknya kalau induknya kan secara umum, kemudian nanti didetailkan di Pergubnya ini. Selama ini pengamatan dari DPRD sendiri, Bu, terkait dengan pelaksanaan perda ataupun pelaksanaan Pergub sendiri, bagaimana di Yogyakarta ini? Apakah sudah berjalan dengan maksimal ataukah masih perlu ada komunikasi, ada koreksi dan lain sebagainya, Bu? Kalau selama ini kan karena produk hukum di DPR itu kan banyak sekali, Pak ya. Dan kita ada keterbatasan untuk sosialisasi. Mesti yang bersosialisasi itu pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk mensosialisasikan perda-perda yang sudah dihasilkan kepada masyarakat. Ya. Tetapi kami juga sekarang mulai sudah agak beberapa lama kami juga sendiri turun mensosialisasikan, membantu pemerintah juga untuk mensosialisasikan perda-perda tersebut. Nah itu bergantung kepada masing-masing komisi perda, misalnya tadi seperti anak-anak jalanan, kemudian ketahanan keluarga, itu bidangnya komisi D, seperti itu. Nah itu kami yang ikut mensosialisasikan dan itu terus juga kita laksanakan. Nah kadang-kadang masyarakat itu tidak berpikir untuk itu, mungkin didengarkan lewat pintu kanan, keluar pintu kiri. Yang penting anak saya bisa bangga punya motor, bisa memberikan anak motor, jalan, seperti itu sudah menjadi bangga. Artinya efektivitas pemahaman daripada perda kemudian Pergub itu sendiri juga di keluarga, di masyarakat masih belum bisa diterima dengan baik ya. Nah, ini menjadi juga perhatian juga kepada anggota-anggota Dewan, anggota DPRD, bagaimana nanti agar pelaksanaan perda maupun Pergub ini bisa berjalan dengan baik. Ya, karena itu fungsi kami sebagai fungsi pengawasan. Pengawasan itu harus bagaimana sampai ke masyarakat itu. Percuma kalau itu satu perda itu anggarannya aja besar sekali. Nah itu kemudian kalau kemudian masyarakat tidak tahu isi perdanya, dan sudah banyak sebetulnya perda. Kami membuat perda pun juga berdasarkan hasil-hasil mungkin ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Ini perlu ada aturan. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat perda, namun juga kita mengamati ya. Ini terjadinya dengan kenakalan anak jalanan ini yang terkait dengan kritis ini kan di Jogja itu kan sudah tahun-tahun yang lalu juga sudah marak, sekarang muncul kembali. Nah ini saya pikir juga ini peran daripada keluarga yang seperti Ibu sampaikan tadi sangat-sangat itu utama gitu ya. Tetapi kan ada beberapa aspek juga, tidak hanya keluarga, ada keluarga, kemudian ada sekolah, ada lingkungan, pemerintah sendiri, juga aparat, itu harus bersinergi. Masyarakat lingkungan itu juga penting, jangan masa bodoh dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau masyarakat sudah keluarganya udah nggak karuan, masyarakatnya tidak peduli. Kemudian sekolahnya juga sekarang apalagi pandemi sudah 2 tahun seperti ini. Tidak ada anak-anak, tidak ada fasilitas publik yang kemudian bisa menyalurkan bakat-bakat mereka seperti itu. Tertutup. Mau gini nggak boleh, begitu nggak boleh, hanya dia kumpul dengan yang salah-salah. Kemudian aparatnya juga tidak ada, misalnya kok setiap malam misalnya ada anak-anak ngebut-ngebut didiamkan. Nah ini kan memicu. Jadi anak-anak yang belum stabil
secara emosionalnya, mentalnya belum stabil, belum kuat seperti itu, tidak dilandasi dengan keluarga yang berangkat dari yang ketahanan keluarga yang baik. Nah itu kan kemudian memicu untuk itu mudah tersulut, mudah tersulut untuk marah. Nanti kalau dipancing sedikit, kejar-kejaran. Nah ini kan emosinya dia, wah dia bangga bisa melukai atau bisa menang, itu kan masih begitu. Nah ini yang paling utama dan pendidik utama dan pertama ya adalah orang tua. Iya, gitu. Terima kasih Bu Rani ya. Kemudian ini bagaimana ini Mbak Novi ini dari Ormas MHGGI menyikapi hal ini? Sebenarnya kelitih ini penyebabnya apa sih kalau menurut pengamatan dari Mbak Novi, dari teman-teman dari Gerakan Perempuan Ormas MKGR di daerah Istimewa Jakarta, Mbak Novi? Makasih Mas Kijo. Jadi tadi yang sampaikan Bu Radi sih betul ya. Jadi memang sebenarnya hulu dari permasalahan kenakalan anak-anak atau mungkin tadi yang sekarang lagi rame tentang kelitih itu memang hulunya itu memang dari keluarga gitu. Jadi bagaimana ketika parenting gitu ya, pola asuh di dalam keluarganya itu sudah mulai bergeser gitu ya. Bergeser dari hal-hal yang sifatnya dulu kasih sayang, perhatian gitu ya. Itu bergeser kepada sesuatu yang materialistis gitu. Jadi misal ketika anak belum waktunya naik sepeda motor, diizinkan gitu, bahkan diberikan ruang, diberikan akses, dibelikan gitu. Padahal kan syarat untuk punya SIM aja umur 17 tahun gitu. Betul tapi anak-anak SD aja sekarang kita lihat mereka sudah naik motor gitu loh. Bahkan mungkin anak kelas 3 SD. Nah, hal seperti ini orang tua tidak juga hanya harus, motor Mbak. Iya. Mobil segala, tidak hanya motor. Masuk truk ya Bu. Masuk truk. Di kampung-kampung tuh naik truk, anak kecil. Saya kaget loh, ini anak kecil kok sudah naik. Itulah. Sangat prihatin sekali kita ya kejadian itu. Itu sebenarnya di awal ini orang tua sebenarnya sudah memberikan contoh bahwa anak itu sudah orang tua aja sudah membolehkan. Artinya ini sudah melanggar kan aturan yang ada. Ketika orang tua memberikan contoh seperti itu, anak juga menganggap hal itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh gitu. Nah, yang hal yang biasa gitu ya di masyarakat. Iya. Makanya ini sekarang kadang-kadang orang tua itu ketika anaknya belum bisa naik motor atau kemudian tidak punya motor, kadang kan merengek nih ke orang tuanya gitu. Oh, itu temanku sudah ini dan sebagainya gitu. Nah, mungkin orang tua agak terintimidasi nih gitu. Wah, akhirnya dibelikan. Nah, sebenarnya ini salah gitu. Di sinilah peran orang tua bagaimana dia bisa bukan keras tetapi tegas gitu ya terhadap anak bahwa ini belum waktunya dengan listening yang dengan argumen-argumen yang memang harus dipahamin anak bahwa memang anak-anak seperti itu dengan usia yang belum seharusnya mempunyai kendaraan itu ya harus dilarang gitu. Jadi ukuran sekarang itu adalah bagaimana orang tua memfasilitasi anak dengan hal-hal yang sifatnya material gitu. Nah, iya gitu. Dan ini sebenarnya satu hal yang menjadi keprihatinan sebenarnya gitu. Selain dari keluarga, juga kadang-kadang ketika sudah berbicara bagaimana pola asuh itu ketika masalah pendidikan, role model di dalam keluarga itu juga bermasalah juga. Kadang-kadang kan orang tua itu tidak memberikan contoh gitu yang baik. Ketika misalnya memberikan larangan, tapi kemudian dia sendiri melanggar gitu. Dia sendiri melanggar. Melarang anaknya merokok, tapi bapaknya merokok. Nah, ini loh hal seperti ini sebenarnya yang perlu dilakukan dalam keluarga. Bagaimana parenting itu harus berdasarkan kasih sayang, perhatian gitu ya. Jadi tidak boleh nih misalnya ketika kita melarang, ya nak sholat gitu, orang tuanya sendiri nggak sholat misalnya seperti itu. Ini kan juga role model yang nggak bagus juga, karena anak-anak sekarang itu bisa protes. Misalnya, "Do, ayo sholat" gitu. Lawang bapak sendiri aja belum sholat, ibu belum sholat. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang tua juga harus menjadi contoh yang juga dikeluarkan. Iya, memang harus, bukan kadang-kadang, memang harus menjadi contoh yang baik. Sekarang seperti itu, harus seperti itu. Karena pertama anak itu yang dilihat orang tua. Bukan orang lain. Betul. Role modelnya itu kan memang yang di lingkungan terkecil adalah orang tuanya gitu. Nah, ini kalau dulu kan enggak ya Mas ya. Dulu kan kalau orang tua marah dipakai penggaris atau pakai gagang sapu itu anak-anak takut. Kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus ditekankan bagaimana pola asuh di dalam keluarga itu yang basisnya itu adalah perhatian, kasih sayang gitu, kepedulian gitu ya. Dan itu harus melibatkan seluruh keluarga. Nah, kemudian ketika berbicara masalah keluarga, kita akan meningkat kepada lingkungan sekolah gitu. Kadang-kadang juga mungkin ada regulasi di sekolah yang menyatakan bahwa mungkin ketika nggak boleh naik motor gitu ya. Ternyata banyak juga nih anak-anak yang naik motor yang sebenarnya mereka belum seharusnya gitu ya. Nah, ini juga
sekolah juga harus aware terhadap hal ini gitu. Jadi harus konsisten antara rumah, sekolah gitu. Kalau memang dan aturan yang ada gitu. Ketika aturannya belum membolehkan tapi sekolah membolehkan. Nah, ini kan satu hal yang kontradiktif gitu. Kemudian masyarakat gitu. Masyarakat juga harus peduli ketika misalnya ada sesuatu yang tidak wajar di lingkungannya, RT, RW gitu. Ketika misalnya kan banyak nih seputaran lingkungan itu misalnya ada ini burjo gitu-gitu ya, dan itu biasanya sampai malam dan kongkonya biasanya anak-anak di situ gitu. Nah, ketika itu dirasa mencurigakan, sudah sepatutnya itu ditegur atau mungkin anak-anak bagaimana itu dibawa ke dikembalikan ke orang tuanya. Gitu. Jadi peran juga di samping keluarga juga lingkungan terkait dengan pemerintahan di setempat ya, ada RT RW harus diperankan secara maksimal. Ada itu daerah dengan percontohan. Di Jogja sudah ada, Bu? Ada percontohan itu gini. Saya lupa tempatnya, bahwa lingkungan itu tuh kalau ada kan malam tuh ada ronda Pak ya, dan satu lingkungan itu orang tua seperti saya di tempat saya, satu RT itu ada grup WA. Nah, itu perlu untuk ditingkat untuk komunikasi antara orang tua. Nah, kemudian kalau anak-anak itu kemudian ada di situ bergerombol atau ditemukan sedang itu kan bisa disampaikan siapa yang melihat di grup itu. Berarti misalnya komunikasi melalui ini putranya masih di sini Bu atau Pak, Bu dipanggil di bagaimana itu kan ada saling informasi seperti itu, ada grupnya, tidak harus ke masing-masing orang. Itu kalau bisa dilakukan, itu salah satu dilakukan di seluruh Jogja bahkan di Indonesia ini luar biasa, keamanan kita akan terjaga. Bagus. Jadi kalau di gerombolan gitu ya didatengin dibubarkan, diantar ke orang tuanya. Gitu ya. Tapi itu juga pendukung saja. Itu sebagai pendukung, artinya utama tuh keluarga tuh harus aware, harus betul-betul mau kemana. Saya juga orang tua itu kadang-kadang nggak peduli Bu, kalau pulang lebih dari jam 10 nggak peduli. Nggak peduli, dianggap nanti dijawab mau belajar selesai, belajar ini selesai, tetapi kemana, ngapain, itu sangat, saya melihat orang tua zaman sekarang sangat-sangat tidak peduli dengan anak-anaknya. Nggak greteh ya Bu? Tidak greteh. Ya, untuk itu kita sebenarnya sebagai orang tua juga ya, jadi kita juga merasa prihatin. Pengalaman saya soalnya. Iya, ada pengalaman yang pengalaman ya. Dan orang tua tidak boleh menganggap sebagai saya itu orang tuamu, harus diikuti, harus dipatuhi, jadi otoriter, nggak boleh. Jadi orang tua itu harus sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang tua. Manakala dia sebagai orang tua ya dia harus patuh, mengikuti. Tapi dipatuh itu dalam arti tidak benar salah, karena apapun orang tua itu juga manusia. Kita kadang-kadang tidak tahu persis mana yang salah menurut versi anak. Itu ada diskusi di situ. Jadi harus ada begitu. Jadi jangan terus menang nggak boleh kamu gini tapi nggak menjelaskan kenapa sebabnya. Kamu nggak boleh keluar tapi nggak boleh sebabnya. Kadang-kadang juga ada orang tua yang kemudian didiskusikan kenapa. Nanti pasti dia akan komunikasi. Nah, kalau dia sudah nyaman dengan orang tuanya, timbal baliknya ada berdiskusi, keputusan itu juga keputusan bersama. Biasanya biarpun nanti akhirnya orang tua yang memutuskan, tetapi anak ini ada diskusi terlebih dahulu. Itu jadi mengerti, lebih nyaman dia akan ke orang tuanya bukan ke orang-orang kayak gitu. Dia akan secara nggak langsung dia akan mengikuti apa yang kita mau. Jadi jangan sampai kemudian sekarang zamannya anak main, kemudian nggak boleh, pokoknya mau kepengen les renang, nggak boleh nanti gini misalnya gitu. Tapi tidak diberikan alasannya, saking takutnya gitu kemudian ya sudah nggak mau renang, padahal akhirnya nggak bisa renang Bu. Nggak bisa renang. Tapi yang jeleknya lagi itu kemudian jadinya dia curi-curi. Nah itu kan di belakang dia tidak boleh hanya mencuri. Saya nggak boleh mau main sama teman-teman, nggak boleh mau bergaul sama teman-teman, nggak boleh. Ya kesempatan dia sekolah keluar bisa bolos. Nah bolos ketemu sama-sama yang tadi broken home, sama-sama yang tidak pas. Pola pendidikannya, pola pengasuhannya nggak pas, ya sudah jadi satu. Orang-orang seperti itu gampang sekali sudah kayak itu dikompori. Baik, intinya timbal balik komunikasi antara keluarga, orang tua dengan anak itu harus terjalin dengan semua, baik. Satu keluarga itu harus betul-betul kita ada komunikasi. Baik Bu, kita kembali ke Bu Rani lagi nih. Terkait dengan kasus yang ada di Gedung Kuning yang akhir-akhir terjadi Bu, ternyata tawuran antar geng sekolah, anak-anak sekolah itu masih terjadi juga. Bagaimana sebaiknya menurut Ibu dari Dinas Pendidikan untuk bersikap terkait dengan hal ini Bu? Nah itu tadi kembali tadi kalau sudah di luar
di pendidikan ini kan hanya membuat regulasi ya. Dinas ini seperti dinas kan regulasi saja sebatas itu. Tapi kan kembali tadi semua kan dikembalikan. Ini kan sudah di jam, tidak bisa nyalakan pendidikannya, tidak bisa nyalakan sekolahnya, bukan nyalakan regulasinya. Ini sudah di luar jam sekolah, sudah di luar ini kan orang tua nih yang berperan di sini lagi. Betul. Nah ini kenapa seperti itu juga diakibatkan awal itu kan dari kebut-kebutan. Satunya mengganggu, terganggu, kemudian dikejar. Anak muda kemudian kejar-kejar seperti itu. Nah ini kan kemudian menimbulkan yang dulunya tidak terjadi apa-apa. Biarpun saya yakin si gerombolan ini dia sudah siap nih, karena dia sudah membawa terencana gitu, terencana seperti itu. Dia mungkin mencari mangsa. Kalau mungkin tidak ada yang memancing kerusuhan tadi, bisa terjadi kelitih. Akhirnya kelitih gitu. Tetapi karena tadi yang memancing itu sama-sama anak-anak mudanya, ya sudah habis di situ. Nah itu yang saya lihat anak-anak kecil, saya yakin kok itu orang tuanya itu pasti tidak ada bukan keluarga yang saling menegur, menyapa, memberikan yang baik, memberikan teladan yang baik. Saya yakin tidak seperti itu. Itu yang Mbak. Jadi tadi dinas pendidikan nggak bisa apa-apa karena sudah di jalanan kan, itu sudah sepertinya. Sekarang bagaimana kita ini untuk mengurangi mengurangi permasalahan-permasalahan di jalan kenakalan remaja itu, kenakalan anak-anak itu, ya tinggal itu saja nanti. Jadi tinggal pengawasannya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian tadi aparat itu tuh penting. Aparat itu malam tuh ya keliling lah gitu. Jangan sepi-sepi. Sebab Jogja ini kan sudah kenal pendidikan. Otomatis nanti kalau tidak aman pasti ini wisatawan juga nggak akan hadir malam-malam, nggak takut nih kalau mau keluar nanti ada apa-apa kelitih dan sebagainya. Anak-anak yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di Jogja juga jadi khawatir kalau di geng seperti itu. Nah makanya kami juga berpesan ini sama orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya tanpa pendampingan orang tua, carilah tempat kos-kosan yang ada induk semangnya. Jangan ada pengawasan di sana. Ada dan itu dititipkan betul. Jadi kepada orang tua di situ dititipkan, ini saya titip anak saya, kalau ada saya seperti ini, ada komunikasi juga. Jadi nggak bisa anak itu dilepas karena usia perbatasan antara anak dan remaja, dewasa ini ke yang lebih ini masih ada gejolak-gejolak. Dia masih istilahnya mencari jati diri dan dia masih limbung, masih mudah gampang sekali dipengaruhi. Makanya coba kalau dilihat itu bagaimana kalau mengerahkan anak-anak untuk supporter sepak bola, gampang, pasti seneng dia. Mengerahkan anak-anak untuk ikut kampanye, pasti gampang seneng karena mereka hanya sekedar seperti itu, seneng hura-huranya. Nah, dia juga di Jogja ini masih kurang juga tempat-tempat untuk kreativitas anak-anak. Misalnya kalau yang sedang kebut-kebutan ya buatkanlah sirkuit misalnya gitu, supaya tidak di jalanan seperti itu. Yang kemudian sepak bola senang di ekstrakurikulernya di sekolahan juga seperti itu. Coba apa yang menjadi keinginan senang coret-coret di tembok, ya dibikinkan tempat banyak di Jogja daripada positif seperti itu. Ini pernah nggak terbahaskan di DPRD gitu pas laku kami sudah mencoba waktu mengundang juga dari dinas, dari terkait stakeholder terkait itu sudah kita undang sampai kepolisian waktu banyak kelitih kemarin tidak kami mengundang juga. Tapi ya tetap aja terjadi. Makanya ini kan kalau tidak ada cuma begitu saja kita ketemu, tidak kemudian. Nah ini kami berencana ini kepengennya mengundang orang tua. Jadi kita kumpulkan orang tua, kemudian anak, guru di sekolah. Jadi kami yang datang, kita tidak memanggil, coba kami yang akan datang ke sekolah-sekolahan. Untuk itu sehingga kami mempertemukan antara anak, apa sih maunya anak-anak, apa yang ingin. Jadi sekolah ramah anak itu juga penting gitu. Ada fasilitas-fasilitas yang bisa membuat anak-anak ini menjadi senang seperti itu. Jadi tidak jam kosong ya tidak keluar, tidak nongkrong, tidak seperti itu. Nah itu ya akibat dari seperti itu semua banyak mungkin yang membuat
seperti itu. Tapi Baik. sebenarnya ini Mas Kijo, Ya, ya, jadi ya. Gimana, sebenarnya Pak Robi? perlibatan seluruh stakeholder ini penting ya, kayak misalnya bagaimana peran-peran misalnya lembaga-lembaga yang ada di desa, kelurahan, kemudian ini yang Jaga harus, warga itu nah perlu itu banget. memang harus Ya, harus diinikan. dioptimalkan Iya, juga ya untuk iya. jaga warga. Jadi mungkin peran PKK ya, karena saya sendiri juga di PKK gitu. Sebenarnya mereka kan punya basis sampai tingkat dasawisma gitu. Iya, harusnya ada. Nah, itu sebenarnya di Pokja 1 itu kan sebenarnya ada bagaimana tentang Tentang pendidikan penguatan. itu ya, Nah, penguatan itu. keluarga itu di desa Betul, itu ya. betul. Dan itu sebenarnya kalau kita bisa optimalkan peran PKK, bagaimana itu memberikan sosialisasi dulu deh, bicara masalah parenting gitu, sampai ke dasawisma. Itu saya rasa bisa efektif gitu loh. Jadi Tapi anu loh Mbak, saya namanya ibu-ibu itu kan di PKK sudah semua, saya pikir ibu PKK Ya. masuk ya tadi. Artinya di situ kan selalu saja mendapatkan sosialisasi, entah itu apa, tapi di rumah dia diem, jadi tidak Iya. dilakukan Iya. itu apa yang dia dapatkan di dalam perkumpulan itu, ya sudah mungkin gini Bu, seperti itu. metodenya atau metode sosialisasinya itu yang saya rasa juga sekarang Yun Keliru. klasikal gitu ya. Jadi dimasukin terus aja gitu. Mungkin kalau dikasih sosialisasi ngantuk gitu. Dan mungkin bagaimana sih sebenarnya? Control dia. Nah, itu yang perlu kita inikan gitu. Harus dirubah itu Iya, ya mestinya iya, ya. iya. Yang sistem klasikal itu Iya. akan dirubah agar Iya. anak itu ya mudah. Jadi dengan Jadi permainan, iya, anak juga permainan. harus hadir. Misalnya ada metode di mana anak dilibatkan, kemudian orang tua juga dilibatkan. Mungkin ada satu bentuk yang memang bisa dilakukan. Jadi ketika mereka misalnya bisa bermain role play gitu kan, bisa bermain role play atau mereka simulasi gitu. Itu bisa gitu dilakukan ketika mereka menyadari, oh aku tuh sebenarnya siapa sih, bagaimana aku harus bersikap ke orang tua, dan orang tua harus melakukan apa sih. Itu bisa dengan metode-metode tertentu, karena terus terang selama ini yang kita dapat memang sosialisasi itu dalam konteks memang dalam bentuk yang masih satu arah gitu. Sehingga ketika bicara satu arah itu kan yang terjadi orang kadang keluar masuk kiri keluar kanan atau sebaliknya gitu. Ini yang sebenarnya juga harus dilakukan, mungkin bagaimana melakukan istilahnya parenting itu juga sampai ke dasar, dalam hal ini dasawisma dengan metode yang berbeda. Mungkin ada modul gitu ya, misalnya itu ada modul, kemudian ada misalnya training of trainernya itu ada gitu. TOT-nya gitu ya. Jadi nanti mereka juga bisa mempraktekkan itu ketika ada permasalahan. Kemudian bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di desa gitu, atau di kelurahan, atau bahkan di RW gitu. Karena terus terang selama ini kalau misalnya terjadi permasalahan, kasus-kasus kelitih itu tiba-tiba di lingkungan tidak tahu, taunya misalnya dari polsek dikabarin, Bu, ini putranya ini. Nah, kemudian lingkungan tahu, dan yang terjadi akhirnya saya kok tahu, warga kok lingkungan tahu justru dari polsek karena ada kasus ini bahwa putranya si A gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya bagaimana peran daripada lembaga yang ada di desa, selain mungkin PKK, kemudian kan ada jaga warga, kemudian kan banyak sekali itu PATBM, itu program pemerintah, kemudian ada juga tentang Sigra, itu juga bisa dioptimalkan gitu. Kadang-kadang yang ini juga kadang-kadang masih bekerjanya sendiri-sendiri. Iya. Jadi bagaimana belum terjadinya sinergi antar stakeholder yang ada gitu, bagaimana bahwa masalah ini adalah masalah bersama. Masalah bersama. Anak ini harus dilindungi sebenarnya. Cuma kadang-kadang karena terjadi sesuatu, karena itu tadi kondisi di dalam keluarga yang tidak nyaman, mereka mencari kenyamanan di luar, ya sudah yang terjadi seperti itu gitu. Dan itu tadi bagaimana kemudian sinergi, siapa melakukan apa, itu penting sekali. Pemerintah apa, kemudian sekolah apa, keluarga apa, itu kalau bisa berbagi, masyarakat di mana gitu. Itu bisa berbagi seperti itu. Siapa melakukan apa, sinergi itu penting, Mas. Karena kadang-kadang yang saya berani ya, kadang-kadang kalau sudah bicara, oh ini programku nih, padahal kadang-kadang tumpang tindih gitu. Jadi ada pemisahan yang jelas gitu ya. Siapa melakukan apa? Orang tua juga gitu. Iya. Saya tuh orang tuamu gitu. Wong tuamu kudu dituruti, kudu diikuti. Pokoknya ini perintah, digugulan ditiru. Mau salah mau benar itu orang tua harus patuh, itu nggak benar. Itu bukan pola pendidikan yang benar, pengasuhan yang benar tidak seperti itu. Dan gini Mas sorry saya potong ya. Kadang-kadang kan juga memang di ini ya, di orang tua itu kadang-kadang kalau sudah di sekolah itu sudah dianggap bahwa itu lepas. Nah, selesai gitu loh. ya. Nah, itu. Jadi harusnya peran di dunia pendidikan, peran keluarga juga harus. Justru itu kami ingin nanti itu datang ke sekolah,
mengundang orang tua, ada anak, ada guru. Jadi di situ ada komunikasi di situ gitu loh. Dan itu harus begitu. Dan semua harus aware. Ini Jogja ini istimewa sudah terganggu dengan seperti ini sudah Nanti sangat keistimewanya merugikan. akan sedikit pudar Bu ya istimewanya. Ya? Istimewanya cuma banyak klite. Ya, banyak klite. Karena sudah terkenal pada saat kami ke kunjungan itu selalu, Iya Bu ya ditanya. iya, bagaimana Bu di Jogja kok sekarang kok klite? Itu kami udah malu itu sebagai kota pendidikan di sini tuh malu. Padahal pelakunya bukan dari orang Jogja, kebagian yang ketangkap ya, dari luar daerah Jogja ya. Ada beberapa yang dari luar Jogja yang ketangkap juga, tapi juga ada orang Jogja juga nih. Nah itu yang orang Jogja itu karena orang tuanya juga pasti tidak akan menitipkan anak dengan tempat yang benar dan baik kayak gitu. Itu asal pokoknya dikosin selesai. Kayak gitu. Tagar darurat darurat di Klitih itu udah nampak gitu loh Mas, nampak di IE gitu loh. Itu terkenalnya kalau dari mana, dari Jogja. Itu gimana ya Klitih? Ya malu, ini mau ditaruh di mana nih gitu. Apalagi kami yang di depan ini, yang di Dewan ini kan rasanya terpukul gitu ya. Terpukul, Jogjanya istimewa. Saya juga kalau takut saya Bu, merasa terpukul. Iya, kalau saya takut Bu mau cari sahur sekarang Bu. Iya. Nah itu kan jadi kayak gitu. Kita juga semua berpikirnya awas loh malam-malam jangan keluar. Nah, padahal harusnya kan nyaman. Kenapa mesti seperti itu? Harusnya kan nyaman, dibuat Jogja ini nyaman. Jadi gitu. sekarang Jogja berhati nyaman Berhatinya sudah tidak ya Bu? tidak. Berarti ketakutan. Harapan kita ke depan nanti mudah-mudahan Klitih ini akan segera tertangani. Amin. Ada beberapa stakeholder yang harus berperan Ya, harus dari kita pihak ketemu bersama. keamanan. Kita duduk bersama. Kita bagaimana berembuk. Kembali Bu Rani selaku mitranya Dinas Pendidikan ini Bu. Dengan adanya tawuran antara geng sekolah ini, apakah pernahkah mungkin dari Bu Rani, dari Komisi D, terutama Komisi D selaku mitra kerja dari Dinas Pendidikan itu memanggil dari sekolah-sekolah itu bagaimana sebenarnya ini terjadi, kemudian apa langkah sekolah itu, apakah mungkin akan ada sanksi yang tegas dikeluarkan dari sekolah ataukah mungkin sanksi yang lain? Ini mungkin ada pernah komunikasi dengan Dinas Pendidikan Bu? Sudah kita sudah menyampaikan, kita sudah pernah melakukan mengundang dari dinas, dari segala stakeholder kita pernah undang untuk itu agar ini kita sudah meminimalisir lah. Nah pada saat ada sekolah-sekolah tertentu yang memang senangannya tawuran, kalau zaman dulu itu SMA 6 tren ya Bu ya, tren SMA 6 itu kan tren banget tuh suka tawuran seperti itu. Ya. Nah, kalau di Kulon Progo itu saya pikir, ada juga itu SMA Mars Luhur apa itu dulu ya, saya kecil itu trennya tawuran. Itu salah satu contoh seperti itu. Waktu anak saya tetap saya sekolahan di situ. Saya tidak takut bahwa di situ sekolah tawuran. Anak saya tak sekolah di situ. Kenapa? Ya karena saya sudah membekali dia untuk memberitahu rambu-rambunya. Nanti kalau begini begitu itu satu. Kedua, orang guru itu harus ada pendekatan juga kepada murid-muridnya. Bikinlah nyaman, jangan guru itu hanya ngajari. Tugasnya banyak Bu sekarang. Ya, hanya memberikan tugas, ngajari, jangan hanya seperti itu. Terlebih dengan sistem sekarang ini, dengan ada pandemi COVID ini, sekolah hanya melalui itu kepenaan guru-guru sekarang sudah saking nyamannya. Kadang-kadang sekarang di WA itu komunikasi nggak sak penai. Karena sudah kenyamanan itu sudah menjadi pokoknya terserah, mau dibuatin siapa, mau ini nggak ada peduli. Nah itu guru itu juga peran penting. Saya pernah mendengar di Jakarta itu sekolah SMA 70 yang itu selalu tawuran seperti itu. Solusinya seperti apa? Kepala sekolahnya ini diganti ibu-ibu. Sosok ibu, karena sebab ibu itu kan sebagai sosok pendidik, sosok yang bisa mendekati dengan hati ke hati seperti itu, tidak emosi, tidak masa bodoh, greteh. Itu kan sosok perempuan kan seperti itu. Yang jelas sabar. Nah, itu diganti kepala sekolahnya dengan yang perempuan. Itu yang namanya tawuran tidak ada lagi. Tapi bisa dilakukan di Yogyakarta? Harusnya bisa. Saya usul mungkin ada kan sekarang banyak sekarang saja nih kepala OPD, kepala dinas itu kan banyak perempuan bagus gitu loh. Dan ini sekolah sebagai ibu perempuan, sebagai pendidik perempuan itu saya yakin saya tidak menganggap yang laki itu jelek, tidak. Tetapi bahwasanya karena ibu ini sudah terbiasa dulu melahirkan, membesarkan dengan kasih sayang seperti itu. Paling tidak apalagi guru mestinya harus ada bisa pendekatan dari hati ke hati dan sebagainya, mendekati apa sih masalahmu. Jangan masa bodoh dengan anak muridnya, dengan anak didiknya.
Saya yakin kok bisa itu. SMA 70 yang dulu terkenal dengan nakal-nakalnya bisa tidak. Itu hanya karena kepala sekolahnya diganti perempuan. Ya, ini dan mudah-mudahan satu-satunya cara menangannya begitu. Perempuan setelah itu diajukan perempuan. Udah coba ini diganti coba ini perempuan agar ini bisa. Nah, kebetulan perempuan itu juga tidak masa bodoh. Dia juga ada pendekatan dengan baik, dia dengan komunikasi baik dengan orang tua, dengan muridnya, pendekatan dengan guru-guru juga baik, ya berhasil kok. Berhasil. Ya, baik, berarti kan intinya kan nanti ke depan mudah-mudahan di Jogja ini ada pengalaman-pengalaman yang tadi Ibu sampaikan yang ada di luar Yogyakarta, mungkin terkait dengan adanya sekolah yang sering tawuran dan sebagainya, dengan mungkin sistem yang tadi Ibu sampaikan nanti akan didengar ini dari Kementerian Pendidikan di daerah Artinya Jakarta ini. Paling tidak kalau nggak ada kepala sekolah perempuan, ya kepala sekolah yang laki-laki ini juga berlaku seperti itu gitu loh, berlaku ada pendekatan kepada muridnya, orang tuanya, selalu ada komunikasi dengan guru-gurunya, selalu saja ada komunikasi seperti itu. Ini pasti. Tapi memang ini Bu, ada satu kajian riset yang mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan itu sebenarnya jauh lebih demokratis dibandingkan kepemimpinan laki-laki. Artinya karena dia pada satu sisi dia bisa menempatkan diri dia sebagai apa tuh bisa itu. Jadi kadang-kadang kan bisa sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai kepala. Stereotip bahwa laki-laki itu harus selalu menggunakan rasionalitasnya. Padahal ketika dia memimpin kan perasaan, tapi ketika pada dibutuhkan dia dengan menggunakan hati, dia akan menggunakan hati gitu loh. Tapi di satu saat dia harus menggunakan rasionalitasnya, dia akan menggunakan rasionalitasnya gitu. Jadi dia bisa perempuan tuh bisa mengikuti luas gitu loh, mau dimanapun berada bisa. Ini berarti intinya kaum ibu ini kaum yang bisa mendinginkan suasana ini. Iya. Karena adem gitu ya. Coba sekarang Pak Sugijo kalau ada istrinya adem nggak? Oh, adem. Makanya coba ditinggal. Kan gelisah atau masih tahu. Rumah tangga kalau nggak ada yang masak ya. Beda. Kan laki-laki tidak ada perempuan rasanya hambar gitu ya. Tapi kalau perempuan tidak ada laki-laki nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Kita nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang benar aja Bu kalau begitu. Iya, karena ini bisa jadi apa-apa gitu loh, bisa jadi apa-apa. Ibu bisa menjadi bapak, bisa menjadi ibu sendiri gitu kan begitu. Tapi kan bapak belum tentu bisa jadi ibu ya kan. Banyak perempuan yang cukup lama sendiri Mas ketika berbicara masalah dia harus istilahnya harus mendampingi anak-anaknya sampai besar gitu. Tapi enggak semuanya sih, tapi juga kasus ketika misalnya setelah sendiri kemudian dia mencari yang lain juga ini artinya bahwa perempuan ini sebenarnya sosok yang tangguh sebenarnya. Tangguh. Dari sisi anatominya aja dia sudah luar biasa sebenarnya. Nah, itu juga dasarnya mungkin juga dari orang tua kita dulu tuh Mbak. Awal juga pasti tuh berangkatnya pasti dari hulunya dulu. Dari orang tua bagaimana pendidikannya dan sebagainya. Yang jelas kuncinya kan seperti ini. Surga terletak di bawah kaki ibu, tidak terletak di bawah kaki ayah kan begitu. Artinya kan orang-orang itu kan akan percaya itu bahwa kita kalau akan melawan ibu itu adalah kualat, dosa kan begitu. Kan tidak mau untuk lawan-lawanan. Ini pengasuhan. Pengasuhan tuh dengan kasih sayang. Baik Ibu, ini terkait dengan saat ini kan akan diterapkan mata pelajaran Pancasila. Apakah ini akan menjadi solusi? Ya, ini menjadi pelajaran wajib loh nantinya akan diberlakukan di sekolah. Apakah ini juga akan menjadi solusi beberapa hal yang terkait dengan kenakalan anak di jalanan, kenakalan anak-anak di sekolah dan sebagainya, tawuran dan sebagainya? Atau perlu nanti ada pelajaran budi pekerti seperti dulu ini? Dulu saya masih ingat ini ada ketika kita masuk sekolah itu kita dikasih justru bukan hanya sekedar main-main, tapi pola yang di P4 ya. Ada P4 itu apakah itu juga kira-kira menurut Ibu ini bagaimana nih dengan adanya mata pelajaran Pancasila ini, apakah akan bisa menjadi solusi di situ nanti? Ya mungkin ada salah satu tidak itu bisa mutlak semuanya bisa seperti itu. Salah satu itu akan membantu juga bahwa sekarang juga untuk kegiatan Pancasila itu kan juga rasa nasionalisme, rasa gotong royong, kebersamaan dan sebagainya itu kan di situ juga ada. Kemudian budi pekerti, sopan santun itu juga ada. Sekarang kan tidak ada juga upacara setiap Senin, itu kan tidak ada ya? Ya ada tapi nggak semua. Kalau dulu setiap Senin. Setiap Senin ada. Sekarang sebulan sekali gitu-gitu. Terus mungkin ada nggak? Sekarang saya nggak tahu sih sekolah misalnya ada nggak misalnya setiap hari itu kebersamaan tuh hari Senin. Saat rombongan ini ngapain, ada yang nyapu, ada yang lap-lap piket gitu, ada nggak tuh pagi-pagi misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau zaman dulu saya ingat sekali kalau kita mau masuk mana
kelas itu kan berbaris dulu kita masuk hormat salaman sama ibu, ada guru datang kita salim sama guru. Budi pekerti itu juga penting. Jadi karena itu menjadi juga fundamental daripada mungkin moral nanti ke depan ya Bu ya. Itu penguatan, sebagai penguatannya di sekolah begitu. Jadi tapi juga nanti kalau di sekolah saja di rumah tidak seperti itu kan juga sama aja, dia cuma seperti pelajaran aja. Masuk kiri keluar kanan sudah. Tapi yang jelas ini sebagian bisa menjadi solusi ya. Solusi. Untuk terkait itu. Nah ini kan juga mau ada perda salah satunya di Jogja itu tentang apa? Pendidikan Pancasila kalau nggak salah itu perda itu kebangsaan itu kan wawasan kebangsaan ya. Itu satu-satunya baru di DIY yang ada perda itu dari DIY itu inisiatif dari DPRD. Inisiatif DPRD. Ya itu baru itu. Nah itu saya rasa itu menjadi yang baik, contoh yang baik untuk di seluruh Indonesia. Paling diawali ada perda itu. Bagus lah itu nanti kalau itu bisa terlaksana, karena juga mengingatkan Jogja juga kota pendidikan. Iya, kami sendiri juga sudah ke Kemendik itu juga Mendikpora itu juga sudah sampaikan kenapa pelajaran itu tidak ada. Tapi saking mungkin karena banyak permasalahan di negara ini yang kemudian jadi terus dolali dengan ketugasan masing, harusnya kan tidak ya, harusnya itu kemudian tetap saja bahwa ini permasalahan generasi penerus ini harus betul-betul kita tangani dengan baik. Karena yang menentukan nanti bagaimana Indonesia ini kan generasi muda yang sekarang ini. Jangan sampai nanti ada baru seperti dinosaurus dulu pernah ada Indonesia loh di sini di peta ini hilang karena sudah dijajah nggak tahu kemana gitu. Nah itu jangan sampai. Ini harus penguatan budaya, tentang pendidikan, tentang kewarganegaraan. Itu yang hilang Bu. Tapi yang ditambahin itu pelajaran yang berat-berat gitu loh. Nah, apalagi yang berat terus kemudian tambah sekarang ini kan sudah global ya, artinya sudah terbuka semuanya IT, informasi teknologi sudah luar biasa terbuka seperti ini. Nah ini harus itu yang harus kuat Jogja yang terkenal dengan sopan santun, lembah manah yang kemudian seperti itu harus kita pertahankan itu. Nah kami sekarang aja di depan ini Bu, di depan orang tua, di depan guru kemarin ada cerita tuh di depan guru. Pak, ini kabare, itu kan gurunya gitu loh. Kalau dulu kan guru datang rebutan sepedanya, kan. Kalau sekarang udah enggak. Itu mempengaruhi loh. Itu mempengaruhi banget dengan tadi baris satu-satu tuh juga membiasakan kita tidak berebut untuk masuk misalnya. Itu kan harus kita tertib. Jadi pola-pola yang dulu yang pernah dilaksanakan itu harusnya diulangi lagi, kembali lagi. Terus kemudian permainan-permainan sekarang coba dengan adanya gadget ini, anak-anak ini sudah egois masing-masing, kebersamaannya tidak ada lagi sekarang kan sudah begini semua. Bayangkan satu keluarga aja bersebelahan sudah tidak berkomunikasi, masing-masing begini. Ditanya aja mungkin jawabannya udah. Nah, gitu aja kan, apa yang dijawab, apa yang diperlukan, itu aja cukup. Nah dulu kan tidak begitu, bisa satu meja makan itu untuk bercerita kayak gitu tadi ada apa. Nah ini saya membiasakan kepada cucu saya. Jadi kalau pulang sekolah dia sekarang udah otomatis kalau saya datang itu dia sudah cerita. Ibu tahu nggak tadi di sekolah kenapa ada apa? Kenapa ada apa? Itu bukan sama orang tuanya, itu sama saya. Tadi kita lagi main-main gini-gini. Itu cerita. Nah, itu sudah membiasakan seperti itu anak untuk mau untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau seperti itu. Itu bagus. Jadi saya mengarahkan, oh iya besok lagi kalau ada seperti itu sampaikan Bu Guru. Jangan sampai kenapa tadi saya lagi main disiram dari atas sama kakak kelas. Nah, itu kan nggak boleh. Kan itu kan kalau apa-apa itu kalau air kotor dan sebagainya. Nah, itu bilang sampaikan Bu Guru, sampaikan kayak gitu. Jadi ada sesuatu tuh sampaikan Bu Guru. Tidak boleh dilawan sendiri. Terus tadi teman mau tadi harus ngelempar. Nah, itu nggak boleh lempar batu. Ini kan nanti kan jadi marah-marah gelut. Nah, itu kayak gitu itu dibiasakan, terbiasa mengungkapkan. Anak-anak itu jangan kemudian kita diem. Jadi solusi itu harus ada kebersamaan ya. Nah, kebersamaan orang tua itu juga ada. Makanya di rumah tuh saya sering banyak ada keluarga yang tidak menempatkan televisi itu di kamar. Supaya apa? Supaya kalau nonton maksudnya dengan nonton bersama di ruang keluarga. Sebab dia tidak egois dan masuk sendiri-sendiri kayak gitu itu. Dan yang jelas orang tua harus mau mendengar. Sekarang tuh harus mau mendengar, jangan ngomong terus tapi harus mau mendengar. Dua arah. Dibanyakin mendengarnya. Iya. Jadi intinya kan terkait dengan hal seperti itu kan
pengaruh daripada perkembangan IT ini sangat luar biasa. Luar biasa. Makanya kan kita selaku orang tua, kita selaku orang yang di depan, mungkin kan bagaimana kita memberikan pemahaman itu sendiri kepada. Nah itu jangan dibiarkan. Sekarang aja balita ya, saya punya cucu itu, saya udah punya cucu itu, ya, Mas. sudah punya cucu itu saya itu, udah punya cucu itu kalau dia mau tidur, biasanya dia udah megang HP itu, baru bisa tidur. Nah ini kemarin itu sudah salah tuh Pak, sudah salah asuhan itu hati-hati, itu harus diluruskan. Jadi satu sisi gitu, boleh pegang HP, tetapi ada jam-jamnya, waktunya belajar, waktunya tidur siang. Jadi udah tahu dia pegang HP mainan itu kalau Sabtu atau Minggu, itu baru dia bahasanya dia itu hari kemerdekaannya dia mau ngapain boleh libur kayak gitu ya. Tapi kalau dari biasa tidak boleh, itu harus dimulai ya Pak Sugi. Dari kecil itu awalnya dari kecil, dari kecil, sedikit gitu. Kalau enggak udah susah, gede sudah terbentuk, itu sudah susah. Sekarang gini Bu, bagaimana sebaiknya memanfaatkan teknologi ini seperti smartphone, seperti medsos dan lain sebagainya untuk dunia pendidikan secara benar. Karena emang selama ini kan kadang-kadang penerapannya pun salah juga kan. Kadang-kadang kita sekolah dengan daring itu kan menggunakan gadget, menggunakan HP. Itu kan kadang-kadang juga disalahgunakan. Artinya sekarang bagaimana medsos itu tidak disalahgunakan lah untuk janjian tawuran. Kadang-kadang kan HP kan punya HP ya, kemudian ada janjian untuk tawuran, ada janjian untuk ketemu dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini bagaimana sih sebenarnya smartphone ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya menurut penjenengan semuanya? Oh Mbak, lebih dulu. Jadi sebenarnya smartphone itu kan setan gepeng Mas. Setan gepeng. Iya. Di satu sisi itu kan kayak pisau bermata dua ya gitu. Jadi kalau dia dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, itu akan memberi manfaat gitu. Tapi kalau enggak ya akan berdampak negatif juga gitu. Jadi bagaimana tadi salah satunya mungkin apa yang disampaikan Bu Rani, kita memberikan regulasi gitu ya kepada anak itu dengan sesuai dengan kesepakatan, dibiasakan. Kalau dari kecil dibiasakan. Misalnya kita sepakati bahwa tadi Wayai Bu Rani bilang bahwa Bu Rani pokoknya hari Sabtu Minggu itu adalah diberikan ruang untuk menggunakan HP gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Nah, memang untuk saat ini kan situasinya. Tapi tidak berarti setiap Senin sampai Jumat tidak boleh pegang HP, tidak. Kan ada untuk komunikasi dengan orang tuanya, tetapi tidak. Artinya dia jujur untuk tidak buka mainan gitu loh. Pegang HP. Harus ada pengawasan. Awalnya begitu. Jadi kalau awalnya sudah kita berikan trust, kepercayaan kepada anak seperti itu, benar ya, nggak boleh ya. Karena kita selama ini juga mencontohkan seperti itu, ya dia tertib. Hanya dia juga nggak berani. Saya coba tanya, kok pegang HP, Maha? Enggak kok Bu, ini cuma pegang aja untuk komunikasi, Maha nggak main HP. Saya lihat memang tidak main HP, tidak. Dia juga terbiasa karena dia ingin, soalnya nanti kalau melanggar, nanti Sabtu Minggu tidak ada hari kebebasan untuk itu. Berarti itu ditahan gitu. Dia kan ingin ada punish and reward. Ada punish and rewardnya. Saya juga seperti itu, pintar. Ya kita juga harus menghargai mereka, mengapresiasi bahwa dia kejujurannya dia, kemudian tidak mengikuti itu, seperti itu tuh harus diberikan juga. Itu bisa dilakukan sejak dini itu, sejak dini. Berarti memang keterlibatan daripada orang tua, keluarga itu sangat-sangat penting ya dalam hal ini. Jadi saya malah kadang-kadang sedih kalau kemudian orang tua membiarkan anak masih kecil-kecil sudah begini, terus kapan dia mau komunikasi sama orang tuanya coba? Baik. Jadi kalau hal boleh, itu digunakan dengan baik, dengan bijak, dengan itu pasti menjadi positif lah. Tetapi artinya juga pengawasan tidak, dari pemerintah kepada sekolah itu sendiri juga harus ketat. Artinya kan tidak sekedar kemudian anak-anak didiamkan, karena memang di tempat kami juga ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu. Ketika dia masuk kelas itu sudah dioperasi di depan kelasnya, HP tidak boleh dibawa masuk. Jadi ketika dia mendapatkan pelajaran di dalam sekolah, di dalam kelasnya juga fokus gitu loh. Itu juga sudah ada penerapan itu. Artinya itu bisa dilakukan dilakukan di DIY ini terkait dengan nanti ada komunikasi baik antara pihak-pihak pemerintah dan juga dengan sekolah-sekolah yang ada di DIY ini. Ya, sebab kan juga gadget itu kadang-kadang kan perlu juga untuk melihat. Kan sekarang banyak mencari apa jawaban, kan tanya ke
Mbah Google, itu informasi apapun ada di sana, artinya baik itu yang positif maupun negatif. Nah, tergantung kita menggunakan itu dengan bijak, itu bisa nggak anak-anak itu menggunakan dengan bijak. Dengan kita baik. Tidak akan bisa melarang sama sekali, juga tidak bisa, karena itu juga perkembangan zaman ya, sudah seperti itu harus kita ikuti. Tetapi mengikuti ini juga harus ada pola-pola yang kemudian ini menggunakan dengan bijak itu tadi. Jadi jangan ya sudah dibiarkan tidak tanpa pengawasan, artinya tanpa pengarahan, tanpa pengawasan ya memang nggak bisa. Yang tidak bisa terkontrol itu ketika dia menggunakan gadget itu di luar rumah. Nah, ini juga perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar penggunanya juga bisa maksimal, optimal, dan juga benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki, peruntukannya kan begitu. Jadi anak bisa memilih dan memilah konten apa yang akan dia lihat. Itu sebenarnya kuncinya pengawasan daripada keluarga dan orang tua. Yang pertama memang dari anaknya sendiri, itu dari orang tua sudah incas di sana bahwa mana yang boleh dilihat, mana yang boleh tidak di awal sejak dini gitu loh. Sehingga ketika dengan bertambah usia dia punya nilai bahwa oh ini nggak boleh dilihat karena belum waktunya, dan kemudian oh ini memang aku perlu butuhkan gitu. Jadi anak-anak sudah punya self control sendiri gitu. Tahu lama-lama tahu. Gitu. Sekali tempo orang tua harus harus sidak ke HP anak-anak ya. Boleh. Saya sering seperti itu. Itu yang bagus ya. Cuma yang kita sayangkan sekarang HP anak-anak kita itu diberikan password, kunci, dan itu berarti ada masalah sebenarnya. Itu ada di masalah dua anak dan orang tuanya. Itu nggak usah anak-anak, Pak. Itu orang tua pun kalau sudah kayak main kayak itu di rumah sudah ada password, itu berarti udah nggak benar. Nah itu nggak usah. Itu antara suami istri kalau sudah ada itu kayak gitu tuh sudah nggak benar. Kalau memang dia nggak ada apa-apanya ya bebas aja digeletak kayak mau dia apa. Sekarang kita dengan perkembangan IT ini kita harus bisa menerima dengan bijak, kemudian bisa memanfaatkan dengan bijak juga, terlebih kepada anak-anak kita agar nanti tidak terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Artinya juga karena ini saya melihat adanya kritik, adanya kenakalan anak di jalanan ini juga akibat perkembangan IT juga kan. Tidak sekedar hanya mungkin dia meluapkan emosionalnya dia di jalanan, cuma mungkin juga ada pengaruh juga. Artinya kita harus bisa menangkal kan ada permainan tembak-tembakan kasar dengan kekerasan itu juga bagian dari kita tidak sadar loh Bu, ini kita sekarang lagi dijajah oleh IT. Nah justru itulah tadi pengasuhan kita dalam keluarga itu dengan penguatan ketahanan keluarga itu juga secara tidak langsung ini pelan-pelan ini akan terbentuk di sini gitu loh. Terbentuk bahwa oh ini nggak boleh, oh ini begini, ini nggak baik, ini saya harus begini, harus begitu. Itu Jawaban fungsi keluarga udah mulai geser, Mas. Sekarang sudah bergeser. Yang penting orang tua bisa memenuhi kebutuhan anak dengan permintaan saja, tidak mengarahkan gitu. Baik Ibu, yang terakhir ini Bu, kita akan coba mendengarkan dari ibu-ibu bagaimana sih sebenarnya penanganan kelitih sendiri di Jakarta agar nanti tidak ada lagi, muncul lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan adanya meninggal dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih penanganan yang kunci? Jadi closing statementnya, kuncinya bagaimana sebenarnya untuk penanganan kelitih di Yogyakarta ini? Monggo Bu Rani dulu. Ya, harapan kami mudah-mudahan nanti ke depan ini semua saling bersinergi, semua stakeholder bersinergi, kita saling berkomunikasi, kemudian bagaimana memperbaiki perilaku anak-anak kita, mudah pelajaran bagaimana dengan anak kita, kemudian bagaimana pengamanan dari aparat, bagaimana kepedulian dengan lingkungan dan sebagainya. Itu kalau itu bersinergi, itu mudah-mudahan nanti akan paling tidak akan mengurangi paling tidak untuk kenakalan-kenakalan anak, karena itu sangat-sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan bersinergi antara semuanya itu dan mengoptimalkan apa yang sudah kami buat perda-perda itu untuk dioptimalkan seperti ketahanan keluarga, kemudian nanti melalui PKK-nya, ini itu sebenarnya bagus dasarnya, itu bisa diterapkan dengan baik. Juga perda-perda kami yang sudah ada itu juga bisa disosialisasikan dengan baik dan diterapkan juga, diaplikasikan isi dari perda itu. Nah kemudian itu saya pikir itu dari kami, insya Allah itu akan mengurangi. Kemudian dari Mbak Novi ini dari Gerakan Perempuan Ormas MKGDIY. Kalau Bu Rani tadi di arasnya aras tinggi ya gitu. Kalau arasnya saya aras bawah aja Bu. Jadi bagaimana kemudian menempatkan keluarga itu bahwa keluarga adalah sesuatu hal yang pertama dan utama gitu. Jadi
bagaimana di dalam keluarga itu anak merasa nyaman gitu ya. Itu dengan melibatkan semua pola asuh, pengasuhan, pendidikan, itu dengan melibatkan semua orang. Jadi urusan domestik itu bukan hanya urusan perempuan, tapi juga pelibatan laki-laki di dalam rumah tangga itu juga harus terlibat dalam pola asuh. Sehingga bagaimana membangun pola asuh yang setara dan adil gender itu mulai diterapkan, dan kemudian juga mengedepankan bagaimana 8 fungsi keluarga itu harus dioptimalkan. Fungsi rohani, agama, fungsi kesehatan, kasih sayang dan sebagainya itu harus mulai dikembalikan kepada rohnya gitu. Kemudian juga keluarga juga harus bisa menjadi role model bagi anak-anaknya gitu. Kemudian juga yang paling penting yaitu keluarga adalah tempat bagaimana madrasah utama bagi anak-anak, di mana pendidikan pertama itu ada di dalam keluarga. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu yang pada kesempatan saat ini telah bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita membahas tentang klinik di Yogyakarta ini yang marak terjadi. Mudah-mudahan nanti dengan kita ada bersama-sama membahas terkait dengan klinik ini akan mengurangi, bahkan mungkin akan menghilangkan klinik di Yogyakarta ini, agar orang-orang yang ada di Yogyakarta ini akan nyaman, dunia pendidikan juga berjalan dengan baik sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pelajar dan juga kota pariwisata. Orang-orang yang akan datang di Yogyakarta ini akan merasa lebih aman lagi. Inti dan kuncinya adalah ada di semua stakeholder harus membangun kebersamaan untuk bersama-sama kita mengawasi, kemudian kita menjalankan pola kerjanya agar nanti klinik di Yogyakarta ini akan tidak terjadi lagi di Yogyakarta. Terlebih juga peran daripada keluarga seperti yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi dari Gerakan Perempuan Ormas MKGR, bahwa peran keluarga ini sangatlah penting di era saat ini untuk menanggulangi daripada anak-anak kita yang salah melangkah, bahkan sampai dengan terjadi kenakalan anak jalanan di Yogyakarta ini yang bisa kita antisipasi, bisa kita redam dan juga bisa kita hilangkan di Yogyakarta ini agar kita bisa hidup dengan nyaman. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Rani Widayati dari DPRD Yogyakarta, dari Komisi D, Mbak Novi dari Gerakan Perempuan Ormas MKGR yang telah hadir bersama-sama kita di podcast Beringin Jogja TV di Yogyakarta ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita masih diberikan kesehatan lagi, bertemu. Kita akan membahas hal-hal lain, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi COVID yang sekarang sudah semakin tidak ada ini akan segera sirna dan kita akan kembali lagi dunia pendidikan, tidak hanya melalui yang tadi disampaikan dengan gadget, dengan Zoom dan lain sebagainya. Kembali kita ketemu dengan guru, dengan anak-anak didik di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali Bu Rani, Mbak Novi atas kehadirannya. Untuk itu kami dari segenap kru dari Beringin Jogja TV, dari awal sampai dengan akhir kita ada pembahasan tadi, mudah-mudahan akan bermanfaat di kita semuanya. Ada kesalahan dan kekurangan kami minta maaf, dan sekali lagi Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.